Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat channel YouTube yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala masih memberi kesempatan kepada kita untuk menjalani kehidupan ini sebagaimana yang diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang mulia, saudara seiman, se-Islam, kehidupan kita ini kehidupan yang penuh dengan aturan-aturan, penuh dengan adab-adab, sehingga dengan kesemuanya ini kita memiliki akhlak-akhlak mulia sebagaimana akhlak Rasulullah SAW. Jadi dari kita sebagaimana Nabi SAW menjadi rahmatan lil alamin untuk seluruh alam. Karena ini yang mulia, hari ini kita nak muzakarah 6 sifat sahabat Nabi SAW, sifat yang mulia, sifat yang dimiliki oleh para sahabat. Ini sifat yang sangat dominan yang ada dalam diri para sahabat, jadi yang mulia. Semuanya sifat-sifat sahabat ini sangat banyak sekali menurut para ulama. Namun sebagian ulama menyimpulkan pada 6 sifat sahabat yang sangat menonjol dalam diri sahabat ini, sehingga agama sempurna dalam diri mereka, sehingga agama tersebar ke seluruh alam sampai pada diri kita saat ini. Hadirin yang mulia, hadirin yang muliakan Allah Subhanahu wa taala, kita nak mulai muzakarah 6 sifat sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. 6 sifat sahabat ini hendaknya wujud juga dalam diri kita, keluarga kita, tetangga kita, umat seluruh alam. Hadirin yang mulia, Allah Subhanahu wa taala meletakkan kejayaan manusia di dunia dan akhirat hanya dalam amal agama yang sempurna seperti yang dibawa oleh baginda Rasulullah SAW. Umat pada saat ini belum ada kekuatan untuk mengamalkan agama secara sempurna. Namun para sahabat radhiyallahu anhum telah mampu mengamal agama secara sempurna karena mereka memiliki 6 sifat yang mulia. 6 sifat tersebut adalah: 1. Yakin terhadap kalimat thayyibah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. 2. Salat khusyuk wal khudu'. 3. Ilmu ma'azikir. 4. Ikramul muslimin. 5. Tasihun niat. Dan 6. Dawawat tabligh. Bagaimana setiap sifat ini kita pelajari arti, maksud, fadilah dan cara mendapatkan, sehingga sifat-sifat mulia para sahabat ini wujud dalam diri kita, kehidupan kita, keluarga kita, umat seluruh alam. Hadirin yang mulia, sahabat YouTube seiman dan seagama. Sifat sahabat yang pertama adalah yakin terhadap kalimat thayyibah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Artinya tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah. Baginda Muhammad SAW adalah utusan Allah. Maksudnya, pertama, tidak ada yang hak disembah selain Allah.
kita mengeluarkan keyakinan terhadap makhluk yang ada dalam diri kita, dalam hati kita ini, dan kita memasukkan keyakinannya hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala saja. Fadilahnya atau keuntungannya, dalam mafhum hadis dari Abu Dzar radhiyallahu anhu berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak ada seorang hamba pun yang mengucapkan la ilaha illallah kemudian ia mati di atas keyakinan tersebut kecuali dia masuk surga. Hadis riwayat Bukhari. Mafhum hadis yang kedua dari Abu Bakar radhiyallahu anhu berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang bersaksi tidak ada Tuhan yang hak disembah selain Allah dengan sepenuh hatinya, maka dia masuk surga dari pintu mana saja yang ia kehendaki. Hadis diriwayatkan oleh Abu Ya'la. Keuntungan yang ketiga adalah dalam mafhum hadis dari Ali radhiyallahu anhu berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam hadis qudsi, sesungguhnya aku adalah Allah, tidak ada yang hak disembah selain aku. Barang siapa yang mengakui keesaanku, maka dia ada masuk dalam bentengku. Barang siapa masuk dalam bentengku, maka dia selamat dari azabku. Hadis riwayat Sayrozi. Cara mendapatkannya adalah, satu, kita mendakwakan fadilah-fadilah iman. Dua, latihan iman dan membentuk halako-halako yang membicarakan tentang iman. Tiga, berdoa agar beri hakikat iman. Maksud Baginda Muhammad SAW adalah utusan Allah adalah meyakini bahwa satu-satunya jalan untuk mendapatkan kejayaan dunia dan akhirat hanya dengan mengikuti Rasulullah SAW. Keuntungannya atau fadilahnya adalah dari Itban ibnu Malik radhiyallahu anhu dari Nabi SAW bersabda, tidak akan masuk neraka atau dimakan oleh api neraka orang yang bersaksi bahwa tidak ada yang berhak disembah selain Allah, dan sesungguhnya saya Muhammad adalah utusan Allah. Hadis riwayat Muslim. Dalam mafhum hadis selanjutnya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang berpegang teguh dengan seluruh sunnahku dikala rusaknya umatku, maka baginya pahala satu orang mati syahid. Hadis riwayat Tabrani. Dalam hadis selanjutnya, barang siapa yang menghidupkan sunnahku, maka sungguh dia telah cinta kepadaku. Dan barang siapa telah cinta padaku, maka dia bersamaku di dalam surga. Hadis riwayat Tirmizi. Bagaimana cara mendapatkannya? Pertama, kita mendakwakan pentingnya sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dua, latihan menghidupkan sunnah Rasulullah SAW dalam kehidupan kita sehari-hari selama 24 jam. Tiga, berdoa kepada Allah agar diberi kekuatan untuk menghidupkan atau mengamalkan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sobat channel YouTube yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, sifat sahabat yang kedua adalah salat khusyuk wal khudu. Artinya salat dengan konsentrasi batin dan merendahkan diri di hadapan Allah SWT dengan mengikuti cara yang dicontoh oleh Rasulullah SAW. Maksudnya adalah kita membawa sifat ketaatan kepada Allah di dalam salat ke dalam kehidupan kita sehari-hari. Fadilah dan keuntungannya adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, sesungguhnya salat itu mencegah dari perbuatan keji dan munkar. Al-Ankabut 45. Selanjutnya Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, jadikanlah sabar dan salat sebagai penolongmu, dan sesungguhnya yang demikian itu sungguh berat kecuali bagi orang-orang yang khusyuk. Al-Baqarah 45. Dalam satu mafhum hadis dari Anas radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah SAW bersabda,
Sejuknya mataku di dalam sholat. Hadis riwayat Asy-Syafi'i. Cara mendapatkannya adalah satu, mendakwakan pentingnya sholat. Dua, latihan memperbaiki dohir atau batin sholat. Mulai dari istinja, ya kan? Wudu dan baca-bacaan tata cara dalam sholat. Menghadirkan keagungan sholat. Belajar menyelesaikan masalah dengan sholat. Dan berdoa agar diberi hakikat sholat khusyuk wal khudu'. Sifat sahabat yang ketiga adalah ilmu ma'azikir, yang artinya ilmu semua perkara yang datang dari Allah melalui baginda Rasulullah SAW. Zikir mengingati Allah Subhanahu wa taala sebagaimana keagungan Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya adalah mengamalkan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala pada setiap saat dan keadaan dengan menghadirkan keagungan Allah Subhanahu wa taala ke dalam hati serta ikut cara yang dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fadilah ilmu. Dalam satu mafhum hadis dari Muawiyah yang berkata dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang Allah menghendaki kebaikan untuknya, maka dia akan dipahamkan dalam agama. Saya hanya membagi dan Allah yang memberi. Riwayat Bukhari. Dalam hadis selanjutnya dari Abu Dzar, Rasulullah SAW bersabda kepadaku, ya Abu Dzar, sungguh kamu berangkat pagi-pagi untuk belajar satu ayat dari kitab Allah. Itu lebih baik bagimu daripada engkau sholat 100 rakaat. Berangkat pagi-pagi untuk belajar satu bab ilmu, baik diamalkan atau tidak, itu adalah lebih baik bagimu daripada engkau sholat 1000. Hurairah berkata Rasulullah SAW bersabda, barang siapa melalui satu jalan untuk menuntut ilmu, maka Allah mudahkan dia jalan menuju surga. Hadis riwayat Muslim. Fadilah zikir. Dalam satu mafhum hadis dari Abu Musyarah yang berkata Nabi SAW bersabda, perumpamaan orang yang berzikir kepada Tuhannya dan orang yang tidak berzikir kepada Tuhannya seperti orang yang hidup dan orang yang mati. Hadis riwayat Bukhari. Allah SWT berfirman, karena itu ingatlah kamu kepadaku, niscaya aku ingat pula kepadamu, dan bersyukurlah kepadaku, dan janganlah kamu mengingkari nikmatku. Dan Allah SWT berfirman, ingatlah, hanya dengan mengingati Allah lah hati menjadi tentram. Quran surah Ar-Ra'd 28. Cara mendapatkan ilmu fadail, satu, kita mendakwakan pentingnya ilmu fadail. Duduk dalam halaqah ta'lim fadail, mengajak manusia dalam halaqah ta'lim fadail, menghadirkan fadilah-fadilah dalam setiap amal. Berdoa diberi agar kita diberi akan ilmu fadail. Ilmu masail, satu, mendakwakan pentingnya ilmu masail. Latihan duduk dalam majelis masail dengan para ulama, bertanya masalah agama kepada ulama, baik ubudiyah atau muamalah, berziarah kepada para ulama, berdoa agar diberi hakikat ilmu masail. Zikir, satu, mendakwakan pentingnya zikir. Latihan tasbihat, sholawat, istighfar setiap pagi dan petang masing-masing 100 kali. Dan berdoa kepada Allah supaya diberi hakikat zikir. Sifat sahabat yang keempat, ikramul muslimin, artinya memuliakan sesama muslim. Maksudnya menunaikan hak sesama muslim tanpa menuntut hak dari mereka. Fadilahnya dalam mafhum hadis dari Abu Hurairah yang berkata Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang menghilangkan satu kesusahan dari seorang muslim daripada kesusahan-kesusahan dunia, maka Allah akan menghilangkan darinya satu kesusahan dari kesusahan-kesusahan akhirat. Dua, barang siapa yang menutup aib seorang muslim, maka Allah akan menutup aibnya di dunia dan di akhirat. Tiga, Allah SWT akan selalu menolong seorang hamba selagi dia selalu menolong saudaranya. Hadis riwayat Tirmizi. Cara mendapatkannya,
Satu, kita mendakwakan pentingnya ikram. Dua, latihan minimal memberi salam baik yang kepada orang yang kita kenal atau yang tidak kita kenal. Menyayangi yang muda, menghormati yang tua, memuliakan ulama dan saling menghormati terhadap yang sebaya. Membaur dengan orang-orang yang berwatak-watak beda. Berdoa agar beri hakikat akhlak baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sifat sahabat yang kelima adalah tasihun niat, artinya membetulkan niat atau meluruskan niat. Maksudnya membersihkan niat dalam setiap amalan semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Fadilahnya dalam mafhum hadis dari Abu Umamah Al-Bahili radhiyallahu an berkata, Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak menerima amalan kecuali yang ikhlas dan mencari ridho Allah Subhanahu wa taala. Hadis riwayat Nasa'i. Hadis selanjutnya dari Abu Hurairah berkata, Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya Allah tidak melihat bentuk rupamu dan hartamu, tapi Allah melihat kepada isi hatimu dan amalanmu. Hadis riwayat Muslim. Hadis yang selanjutnya dari Sa'ad radhiyallahu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, hanyalah pertolongan Allah SWT kepada umat ini dengan sebab orang-orang yang lemah di antara mereka, yaitu dengan doa, sholat, dan keikhlasan mereka. Hadis riwayat Nasa'i. Cara mendapatkannya, satu, mendakwakan pentingnya ikhlas. Dua, latihan meluruskan niat sebelum beramal, ketika beramal, setelah beramal. Setelah beramal sebaiknya tidak kita sebut-sebut. Tiga, berdoa agar beri hakikat ikhlas. Sahabat channel yang mulia, sifat keenam sahabat Nabi SAW adalah dakwah wa tabligh. Dakwah artinya mengajak, tabligh artinya menyampaikan. Maksudnya adalah memperbaiki diri, yang itu menggunakan diri, harta, dan waktu seperti yang diperintahkan Allah Subhanahu wa taala. Dua, menghidupkan agama secara sempurna pada diri sendiri dan semua manusia di seluruh alam dengan menggunakan harta dan diri sendiri. Fadilahnya, Allah SWT berfirman, siapakah yang lebih baik perkataannya daripada orang yang menyuruh kepada Allah, mengerjakan amal yang soleh dan berkata, sungguhnya aku termasuk orang-orang yang menyerah diri. Quran Surat Fussilat 33. Mafhum hadis dari Abu Mas'ud Al-Badri Al-Ansari radhiyallahu an berkata, Rasulullah SAW bersabda, barang siapa menunjukkan suatu kebaikan, maka dia akan mendapatkan pahala orang yang mengamalkannya. Hadis riwayat Abu Daud. Dalam mafhum hadis selanjutnya dari Anas yang berkata, Rasulullah SAW bersabda, sungguh sepagi sepetang di jalan Allah itu lebih baik daripada dunia serta isinya. Hadis riwayat Bukhari. Cara mendapatkannya, selalu mendakwakan pentingnya dakwah dan tabligh. Dua, latihan minimal 4 bulan seumur hidup, 40 hari setiap tahun, 3 hari setiap bulan, dan 2,5 jam setiap hari. Ketiga, berdoa agar diberi hakikat dakwah dan tabligh. Alhamdulillah, sahabat channel YouTube yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, demikianlah ringkasan daripada 6 sifat sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, sahabat yang mulia dalam pandangan Allah Subhanahu Wa Taala, sahabat yang telah mendapat keridhaan Allah Subhanahu Wa Taala. Kalaulah kita ingin mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu Wa Taala dalam kehidupan kita ini, dunia dan akhirat, tidak ada cara lain, hadirin. Tidak ada cara lain. Caranya adalah ikut Nabi dan sahabat dalam amalkan agama, sehingga agama ini wujud dalam diri kita sebagaimana Allah Subhanahu wa taala wujud agama pada para nabi dan sahabat. Banyak ulama katakan, untuk memperbaiki umat saat ini tidak ada cara lain, yaitu cara orang-orang terdahulu, cara mengamalkan agama yang sempurna. Demikianlah hadirin yang mulia, sekelumit atau ringkasan tentang sifat-sifat sahabat yang mulia. Lebih kurang saya mohon maaf. Saya dalam tahap belajar
untuk belajar agama dan memahami agama. Ya. Yang benar itu adalah datang dari Allah Subhanahu wa taala. Kekurangan-kekurangan, kekhilafan, dosa itu milik manusia. Tidak seorang manusia pun yang tidak berdosa, dan yang mulia. Siapapun dia, dimanapun dia, apapun jabatannya, sekalipun mereka ulama, tetap berdosa dalam pandangan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Cuma Rasulullah SAW yang terjaga dari dosa. Hari ini yang mulia, yang penting bagaimana dari kita ini terus meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirkan diri kita dalam majelis-majelis yang mulia. Majelis yang bicara tentang agama Allah Subhanahu wa taala. Majelis iman, majelis zikir. Kita hendaknya harus memiliki majelis-majelis. Nabi pesan kepada umat ini untuk memiliki majelis. Karena agama ini tidak bisa diamalkan dengan sendirian, hadirin mulia. Perlu dimuzakarakan, perlu bersama-sama, hadirin mulia. Sehingga saling isi antara satu dan lainnya. Hadirin mulia, kita perbaikilah diri kita dan keluarga kita ini, hadirin mulia. Jangan tunggu kapan-kapan, hadirin. Nanti keburu dikapani. Jangan tunggu nanti-nanti. Nanti keburu mati. Karena mati itu tidak menunggu waktu. Sesuai dengan keinginan kita. Mati itu adalah kehendak Allah. Dalam keadaan apapun, dimanapun, kapanpun, dalam satu apapun. Tidak bisa tunggu-tunggu. Ya. Karena mati itu bukan daftar urut, hadirin mulia. Nanti mati itu adalah daftar cabut dari Allah Subhanahu wa taala. Bisa mati kita dalam keadaan berdiri, tidur, dalam keadaan taat ataupun tidak taat. Itulah mulia. Perlu kita membedah diri kita dan keluarga kita ini bagaimana agama wujud dalam kehidupan kita. Demikian, lebih kurang saya minta maaf kembali ya. Macam mana pun saya tak lepas dari dosa dan salah. Mohon dimaafkan saya ya. Dan saya minta ampun kepada Allah. Saya belajar nih untuk menyampaikan agama. Karena umat akhir zaman ini adalah umat yang terbaik. Apabila umat ini terbaik, apabila dia mengingati orang lain juga untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan umat ahli ibadah, bukan. Umat ahli ibadah sudah habis, yaitu umat Musa alaihissalam dan alaihissalam. Umurnya ratusan tahun, hadirin mulia. Kita umat dakwah nih, umat menyuruh manusia kepada Allah. Umur pendek-pendek, orangnya juga pendek, ya. Tapi amalannya luar biasa apabila dekat usaha Nabi SAW. Mengajak manusia taat kepada Allah. Dengan harta, diri, waktu, kita korbankan untuk Allah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Untuk berangkat kepada majelis. Subhanallah hamdika asyhadu la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.